sehingga kita boleh bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan di pagi hari ini. Nah, adik-adik, hari ini yang menjadi sang leader kita ada Kak Romauli dan Kak Esa. Siapa Kak? Shalom. Dan yang menjadi pemandu gerak kita ada Kak Lastia. Dan yang menjadi pemusik kita ada Gaby. Dan kakak sendiri Kak Dewi. Ayo kakak-kakak kita sama dulu adik sekolah minggu kita. Shalom adik-adik. Nah, baiklah, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Siapkan hati dan pikirannya, duduk yang manis, duduk yang rapi. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi, ku masuk ruang Maha Kudus. Kita bernyanyi.
kita akan membacakan titah. Sekarang kita sudah sampai ke titah pa-10 kon. Titah kita ada 1 sampai 10. Nah, sekarang ikuti kakak untuk membacakan titah pa-10. Titah pa-10. Lang malo uhur-uhuranmu, rumah ni hasomanmu, aja halang malo uhur-uhuranmu, urang rumah ni hasomanmu, barang narokon ho dalahi, barang narokon ho daboru, age pinahanmu be, age sikutan alegan, naroh hutamu. Artinya, adik-adik semua dan kita semua tidak boleh menginginkan milik orang lain yang bukan milik kita. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan membacakan ayat hafalan. Ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Lukas 14 ayat 11. Kita bacakan sama-sama ya. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, sekarang supaya lebih mudah untuk menghafalnya, kita ikuti gerakan Kak Astiar ya. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kita ulangi sekali lagi ya. Ikuti Kak Lastia. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Baiklah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian bagaikan hujan. Siap dibentuk
Shalom. Sekali lagi, mana suaranya? Abang-abang, kakak-kakak. Shalom. Anak-anak kami sekolah minggu, kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan Alkitabnya, duduk yang bagus, sebab kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita tundukkan hati kita. Kita lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu kepada kami hingga pada saat ini. Terlebih kepada anak-anakmu GKPS, haleluya, anak-anak sekolah minggu, di mana pada saat ini ya Tuhan, mereka bersama-sama duduk di sini, di rumah masing-masing untuk mendengarkan firman daripada Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang hadir di tempat rumah masing-masing, agar mereka senantiasa dihibur, diberkati oleh Tuhan dalam firman Tuhan pada saat ini. Hadirlah Engkau ya Tuhan, Tuhan yang mengurapi, terlebih kepada hamba-Mu Tuhan yang ajari, agar setiap firman yang dari keluar mulut hamba-Mu Tuhan, itu adalah kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Amin. Shalom. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Coba yang biasa, yang sering mendengarkan firman Tuhan, coba angkat tangannya tinggi-tinggi. 1, 2, 3, wah 90%, luar biasa berarti. Anak-anak Tuhan di sini berarti luar biasa. Jadi pada saat ini Bapak akan menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kita sekalian, sekaligus untuk bercerita. Siapa ingin mendengarkan cerita firman Tuhan? Ayo. Sekali lagi, yang mau dengar firman Tuhan. Ya, terima kasih. Mari pergunakan telinga yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ada 2. Ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Siapa yang tahu tujuannya? Ayo. Tujuan Tuhan memberikan kita 2 telinga. Ayo, yang tahu angkat tangan. Tujuannya adalah supaya kita mendengarkan firman Tuhan, supaya kita mendengarkan apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Oke adik-adik, siap mendengarkan firman Tuhan? Siap? Oke, kita buka Alkitab kita buka firman Tuhan dari kitab Kejadian 11 ayat 1 sampai ayat 7. Siapa yang tahu kejadian itu dari perjanjian lama atau perjanjian baru? Ayo. Perjanjian baru. Yang tahu sekali lagi. Ya. Kitab Kejadian itu ditulis di perjanjian lama. Ya, biar kita tahu semua ya. Perjanjian lama itu adalah Kejadian. Pada saat ini kita akan membacakan firman Tuhan. Ayo kita mulai 1, 2, 3. Ya. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan ter, gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan,
tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Anak-anak kami sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kalau kita dengar tadi firman Tuhan memang mengatakan di sini bagaimana bangsa Israel pada saat itu mereka sangat luar biasa, sangat solid, punya kerjasama yang kuat. Mereka bisa mendirikan satu kota, mereka bisa mendirikan satu menara yang sungguh luar biasa. Tapi apa yang terjadi, adik-adik sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan? Mereka semua mengandalkan kekuatan sendiri. Mereka menyombongkan diri mereka sendiri. Bahkan mereka bertujuan untuk menyerupai kekuasaan Allah. Tapi apa yang terjadi, adik-adik sekolah minggu? Kalau kita dengar pada saat ini, manusia ataupun bangsa Israel pada saat itu sungguh luar biasa kepintarannya, sangat pintar, sangat jago dalam segala hal. Akan tetapi mereka lupa akan kepintaran mereka. Mereka lupa akan kekuatan mereka berasal daripada Allah, berasal daripada Tuhan. Mereka mulai sombong. Mereka mulai mementingkan diri sendiri. Mereka ingin menguasai dunia, bahkan mereka ingin menyamai kekuasaan Allah. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, ayo yang biasa menonton film Spider-Man, yang biasa membuat hati kita merasa jago. Ayo, siapa yang sering menonton itu? Pasti ada di sini. Mungkin ada juga adik-adik yang kecil yang suka nonton film Tayo. Aku mau Tayo. Aku mau SpongeBob. Gara-gara abangnya menonton film Power Rangers, datang adiknya diganti TV-nya, ingin menonton SpongeBob. Datang lagi adiknya yang satu, aku bikin Tayo. Apa yang terjadi? Terakhir satu pun tidak ada yang ditonton. Ada yang begitu? Ya ada. Tapi di sini kita dituntut untuk kita tetap saling mengalah satu dengan yang lain. Kalau kita lihat di sini, di kitab Kejadian ini, disinilah pertama sekali bangsa Israel, umat manusia, mendirikan menara yang sangat besar. Namanya Menara Babel. Tapi biar tahu adik-adik sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, Menara Babel itu sebenarnya adalah sumber dari kekacauan, sumber dari kesombongan. Kenapa adik-adik? Kenapa anak-anak kami sekolah minggu? Memang pada saat itu mereka ingin menguasai dunia ini. Mereka ingin menguasai bumi ini. Mereka ingin mengisi bumi dengan menara yang megah. Mungkin pada saat ini anak-anak sekolah minggu ada yang sudah tahu ataupun ada yang sudah pernah bapaknya pergi ke Menara Eiffel. Ayo, siapa yang tahu Menara Eiffel di mana? Ayo. Nah, berarti bapaknya pernah dari sana kan? Atau adik-adik kami pernah dari sana dibawa bapaknya? Nah. Yang tahu Menara Kembar, ayo siapa yang tahu? Tahu Menara Kembar enggak? Menara Kembar itu yang adanya di Malaysia. Namanya Petronas. Pada saat ini manusia membangun gedung-gedung bertingkat, menara-menara yang begitu megah, tapi dengan begitu satu kata, satu ide, satu bahasa, dan tujuan yang baik. Akan tetapi pada saat itu anak-anak kami sekolah minggu,
Umat manusia mendirikan menara Babel dengan tujuannya untuk menyamakan, supaya mereka bisa sama dengan Allah. Tapi apa yang terjadi? Allah berkuasa, Allah menurunkan Roh Kudusnya ke bumi supaya mereka kacau, supaya mereka tidak menjadikan kesombongan mereka melarut-larut, supaya menara ini tidak jadi dibangun. Apa yang terjadi? Tuhan turunkan Roh Kudus, memberikan kepada mereka berbagai macam bahasa. Tahu enggak? Yang satu, yang tadinya mereka ada 10 atau 100, yang tadinya satu bahasa, mereka jadi berbagai macam bahasa. Yang satu minta sendok, yang lain ngasih garpu. Yang satu minta piring, yang lain minta kasih cangkir. Begitulah yang terjadi pada saat itu, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena mereka sombong. Karena merasa mereka lebih pintar daripada Tuhan, mereka lebih jago daripada Tuhan pada saat itu. Ayo, yang merasa pintar dari sini angkat tangan, ayo. Tapi enggak sombong kan? Nah, itu yang bagus. Tuhan yang inginkan seperti itu, pintar tapi enggak sombong. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, mengajarkan kita supaya kita tidak sombong. Adik-adik kami yang terkasih, mungkin pada saat ini kamu mempunyai handphone Android yang kawanmu tidak. Terkadang kamu main game sendiri di gereja ini, si kawanmu melihat, itu pun gak kau beri. Itu termasuk dengan sombong itu. Sifat-sifat yang seperti inilah Tuhan mau ajarkan kepada kita, anak-anak kami sekalian. Kalau kita punya kelebihan, mari kelebihan kita ini menjadi berkat kepada orang lain. Itu yang Tuhan harapkan kepada kita. Walaupun kita masih anak-anak, dari sekarang, dari sejak dini, kita diajarkan Tuhan untuk tetap senantiasa berbagi kasih dengan orang lain. Bukan karena saya lebih kaya, bapak saya lebih kuat, mobil saya 5, dia tidak punya apa-apa. Itu tidak boleh adik-adik sekolah minggu ya. Tuhan tidak inginkan orang-orang seperti itu. Tuhan inginkan supaya kita yang hadir di tempat ini, yang ada di rumah, untuk tetap kita senantiasa memberikan kasih kepada sesama, berbagi kasih kepada sesama. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita dapatkan pada saat ini, walaupun kamu pintar, kamu cantik, kamu ganteng, itu harus kita syukuri. Itu salah satu anugerah dan berkat daripada Tuhan kepada kita untuk tidak disombongkan. Tahu enggak? Bapak mau cerita ini. Ada cerita dulu Raja Salomo. Siapa yang kenal Raja Salomo? Ayo angkat tangan. Ya, mungkin udah sering diceritakan sama guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggunya kan tentang Raja Salomo. Bagaimana sifat Raja Salomo? Sombongkah? Raja Salomo bijaksana. Kenapa dia bijaksana? Padahal Tuhan sudah meminta dia supaya apapun yang kamu minta, saya akan berikan kepadamu. Dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta kesombongan, dia tidak minta kepintaran. Tapi Raja Salomo meminta kebijaksanaan. Kenapa? Karena dalam kebijaksanaan itu kita bisa memilah-milah, berbagi hal yang baik walaupun yang buruk. Kita akan bisa menentukan sikap kita. Demikian juga kita selaku anak-anak sekolah minggu di sekolah, di gereja, di rumah. Kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Itulah yang bijaksana. Pintar belum tentu bijaksana, tapi bijaksana sudah tentu pintar. Betul adik-adik? Betul. Tahu enggak ceritanya satu lagi?
pada saat Raja Salomo memimpin bangsa Israel, ada 2 orang ibu yang pada saat itu mempunyai anak kecil yang sama umurnya, bahkan masih bayi. Pada satu ketika anak si perempuan yang A meninggal, anak si perempuan yang B masih hidup. Tapi apa yang terjadi? Anak si perempuan yang A mengklaim bahwa anak si perempuan B itu adalah anaknya. Datang yang si B, tidak, ini adalah anakku. Saking panasnya tidak bisa mereka memutuskan siapa yang punya anak yang hidup, siapa yang punya anak yang meninggal ini. Mereka datang ke hadapan Raja Salomo. Apa yang terjadi anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan? Raja Salomo atas kebijakan daripada Tuhan memutuskan bahwa siapa yang rela anaknya ini dibelah menjadi 2, itu bukan ibunya. Raja Salomo membawa anak ini. Kalau memang kamu punya anak ini, baiklah, anak ini akan saya potong 2. Siapa yang mau dipotong 2? Ayo, angkat tangan. Gak ada yang mau kan? Gak ada yang mau. Pada saat itu, si B itu mau dia memberikan anak itu dipotong, berarti dia itu punya anak, dia punya kasih. Tapi apa yang terjadi? Salomo saking bijaknya daripada Tuhan mengatakan bahwa ini adalah anak daripada ibu si B. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, dari cerita tadi menggambarkan kepada kita bahwa kita harus bijaksana dalam menentukan sikap kita selaku anak, selaku kakak, selaku abang, selaku adik. Kita harus tetap saling berbagi kasih, saling menurut apa dengan kata orang tua. Tidak boleh melawan orang tua. Tidak boleh melawan kakak-kakak guru sekolah minggu. Apa yang dibilang kakak guru sekolah minggu harus diikuti. Demikian juga apa yang dibilang bapak sama mamanya di rumah. Tidak boleh bandal, karena anak-anak Tuhan tidak ada yang bandal. Amin adik-adik. Baiklah, kita akhiri ibadah kita ini, kita berdoa. Mari lipat tangannya, duduk yang bagus, kita berdoa, tundukkan kepala. Itu yang mesti buka matanya, yo, tutup matanya, yo. Kita berdoa ya. Siap? Oke. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu Tuhan, untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kau telah mencerahkan hati anak-anak kami di tempat ini, di rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan sukacita senantiasa. Berikan kepada mereka hikmat kepintaran Tuhan. Jauhkan mereka daripada kesombongan ya Tuhan. Jauhkan mereka daripada kebodohan. Biarlah yang senantiasa Tuhan memberikan kepintaran, kebijaksanaan. Kasih setiamu senantiasa memberikan kepada mereka kesehatan. Dan juga kepada orang tua mereka senantiasa yang memberikan bimbingan kepada anak-anak ini Tuhan. Tuhan berkati. Tuhan berikan rezeki daripadamu ya Tuhan. Agar dalam setiap kehidupan mereka, dalam setiap aktivitas kehidupan mereka, Tuhan senantiasa menjamah mereka, menjadikan sumber sukacita kepada keluarga mereka lepas keluarga ya Tuhan. Demikian juga para pelayan pada hari ini Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan, agar setiap pelayanan kami untuk minggu-minggu ke depan Tuhan dapat berjalan lancar demi kemuliaan nama Tuhan saja. Inilah kami Tuhan. Kami sampaikan doa dan firman Tuhan ini hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjamah kami. Amin. Baiklah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang sudah kita dengarkan boleh kita dilakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan tertulis dalam Mazmur 116 ayat 7.
mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat setiap berkat yang telah Engkau berikan pada saat ini Tuhan Yesus. Bahkan saat ini Bapa, kami sudah mengumpulkan persembahan. Biarlah Tuhan Yesus, persembahan kami boleh menjadi persembahan sukacita di hadapan Tuhan, sehingga persembahan kami ini boleh memperluas kerajaan Tuhan di dunia ini Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan Yesus Engkau hapuskan dosa pelanggaran kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan warta sekolah minggu. Yang pertama, ibadah sekolah minggu tetap kita laksanakan secara online setiap hari Minggu pukul 8.30 WIB. Dan kami juga mengimbaukan kepada orang tua untuk tetap mengajak adik-adik sekolah minggu kami untuk beribadah sekolah minggu dan juga melaporkan persembahan dan mengirimkan video dan juga foto ayat hafalan kepada guru sekolah minggu. Baiklah adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Kita bernyanyi lagu pujian kita, Saya Bukan Pasukan Berjalan. Kita akan akhiri ibadah kita, ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang senantiasa menyertai kami, menyertai anak-anak sekolah minggu kami pada hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami, memberikan sukacita kepada kami hingga pada saat ini Tuhan, agar kami senantiasa selalu bersyukur dalam setiap langkah kami. Demikian juga kepada guru-guru sekolah minggu, para pelayan yang telah memberikan pelayanannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan berikan senantiasa kesehatan, sukacita daripada-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan beserta anak-anak sekolah minggu yang hadir di tempat ini. Kiranya Tuhanlah yang menyertai kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani hanami haganu, pasada uhur nami aset orang ganu, sengkoi dalam nami salakan torsa, dobham hasoman nami torang age hujan. Amin. Kita nyanyikan bersama, Bapa terima kasih.